Cari yang perlu Tuhan, angkat tanganmu. Engkau mendengar seruan dan teriakan kami sore hari ini, kami perlu Engkau. Amin. Kami tidak pernah bisa jalan sendiri. Dan Tuhan, biar Engkau dengar jeritan dari hati yang tulus, yang berkata kami perlu Engkau dalam hidup kami. Dan sore ini ulurkan tanganmu dan sertai kami Tuhan. Dan jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Roh Tuhan yang sedang bergerak dengan kuat lewat hidup kami dan di dalam hidup kami akan membuat kami makin berkenan di hadapan-Mu. Sore ini ajari kami dari perkataan-Mu, didik kami Tuhan, buat kami makin naik lagi bersama dengan Engkau. Ada banyak hal yang sedang terjadi yang otak kami tidak bisa mengerti dan memahaminya. Tapi satu hal kami tahu dan kami percaya, Roh-Mu di tengah-tengah kami dan itu segala-galanya buat kami. Sore hari ini sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti, ungkapkan hati-Mu buat kami ya Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu akan dinyatakan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang akan bekerja dengan kuat di tengah-tengah kami. Dan untuk kemuliaan nama-Mu, hamba sungguh minta, biarkan kebenaran ini jadi daging dalam hidup kami. Tidak ada orang yang pulang tanpa diubah hidupnya. Semua kami boleh menikmati perubahan dan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Berada di tempat di mana Tuhan berada, itu merupakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Daud pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam kehidupan kita tidak ada hal yang lebih membahagiakan kecuali kita ada di tempat di mana Tuhan sedang bekerja. Seringkali kita tidak bisa mendeteksi dengan otak kita, dengan pikiran kita, kemana dan arah apa yang sedang Tuhan ambil. Tapi saya berdoa hari-hari ini Tuhan mencelikkan mata rohani kita. Sesuatu yang tidak lazim sedang Dia kerjakan. Dibutuhkan orang-orang yang berani bertindak yang tidak lazim untuk orang bisa mengerti ketidaklaziman Tuhan. Kalau kita hanya bergerak dalam kelaziman biasa, waktu Tuhan berbuat yang tidak lazim, Anda tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami apa yang sedang Tuhan kita lakukan. Sore hari ini saya mau bicara dari hati ke hati dengan setiap saudara dari perkataan firman Tuhan. Tapi sebelum itu ada 2 klip yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini bagian dari apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu, tapi saya tahu satu perkara saudara. Saya tidak tahu banyak. Saya tahu satu perkara, mata Tuhan sedang tertuju ke arah kita. Sesuatu yang ajaib sedang Dia buat. Kamis lalu saya ketemu dengan seorang teman. Saya tidak tahu persisnya apa yang terjadi, tapi ada seorang anak kecil umur 7 tahun, anak laki umur 7 tahun, dan dia dibawa Tuhan ke sorga. Ketika dibawa Tuhan ke sorga, kemudian dia ketemu dengan malaikat Tuhan di situ, dan kemudian dia ketemu juga dengan Tuhan Yesus. Lalu anak kecil ini ketika lihat-lihat sorga, Tuhan ngomong begini, kamu masuk ke dalam ya, dia berkata, kamu cari orang namanya Yusak Cipto, itu hamba yang aku kasihi, nanti kamu belajar dari dia. Lalu kemudian dia ke surga, dicari, pokoknya tiba-tiba kemudian ketemu atau gimana saya nggak tahu persisnya. Terus kemudian, padahal kan Pak Yusak masih hidup, di alam roh nggak tahu seperti apa. Tapi kemudian ketika mau pulang, Tuhan ngomong begini sama anak ini. Saya diberitahu begini karena saya diberitahu, Pak, nanti kalau ada anak kecil telepon Bapak, mau ketemu Bapak, jangan kaget, ada ceritanya. Dan kemudian sebelum dia turun, dibalikkan Tuhan lagi, Tuhan Yesus ngomong gini, kamu juga harus ke Semarang, cari itu hambaku Petrus Agung, katanya begitu. Jadi lumayan kok saudara, nama saya dikenal oleh Tuhan Yesus, tenang aja, tenang aja. Saya harap semua nama Anda dikenal ketika engkau menghadap dan berkata, haha, ini orangnya aku tahu, ini orangnya aku kenal, ini orang aku dekat dengan dia. Ketika Anda datang berkata, Anda siapa ya? Wah itu gawat saudara. Kalau sampai terjadi seperti itu. Nah,
Cara terbaik adalah kita harus ada di tempat di mana Tuhan berada, dan di situ Anda akan mengerti dan kenal siapa Tuhanmu. Dua hal saya mau tunjukkan kepada saudara. Yang pertama tentang Sekolah Terang Bangsa. Sudah lebih dari 800 yang mendaftar siswanya. Dan saya mau sampaikan begini, minggu depan selesai kebaktian yang kedua adalah hari terakhir pendaftaran. Dengan catatan, kalau jumlah siswanya belum mencapai 1000, kita akan tutup minggu depan. Saya pikir saya kepengen 1000, dapat 800, nilai saya sudah 8, saudara. Orang tua murid kalau anakmu nilainya 8, sudah senang. Kalau 100, pesta, saudara ya. Nah, 8 sudah senang berkata, anak pinter, anak mami, anak papi. Kalau 6, anak bapakmu, anak imbokmu, katanya gitu kan saudara ya. Orang begitu. Tapi kalau angka 8, oke lah. Saya bisa tutup sekarang, tapi saya pikir saya akan beri waktu sampai seminggu mendatang. Dalam kaitan minggu ini, kalau kita masih bisa, misalnya ini, malam ini Anda kembalikan formulir, 200. Yang malam ini selesai, besok tutup pendaftarannya. Tapi kalau tidak, kita akan tunggu sampai minggu depan, dan selesai, tutup semua, dan segera kita akan konsentrasi, menyiapkan akan segala sesuatunya. Akhir bulan nanti, semua guru akan dibawa retreat, dan kita mengharapkan Tuhan akan kerja, dan kita percaya Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Saya ingin berikan akan report singkat lewat klip ini, hanya pendek. Belum semua kami punya, dan belum semua tersedia, tapi kita masih cukup banyak waktu. Buat kelas ternyata satu berat gini saudara, kalau kita mau kerja sehari selesai. Jadi kalau segini ini kira-kira 10 hari lah selesai, kerjaan 10 hari dan kemudian kita selesai. Jadi itu kerjaan yang sangat cepat sekali dan praktis, dan kita sudah fabrikasi di luar, jadi ini akan cepat sekali penyelesaiannya. So bantu doa untuk ini, saya mau tunjukkan klipnya, dan setelah itu kita akan lihat nanti setelah itu, saya akan ngomong lagi sedikit dan kita akan lihat klip yang kedua. Lihat rohnya sedang bergerak dan kerja di tengah-tengah kita. Jangan ada di tempat di mana roh Tuhan tidak lagi bergerak. Kita mesti ada di situ dan kita lakukan apapun yang Dia mau, sekalipun daging Anda dan saya tidak selamanya akan suka dengan apa yang Dia buat. Alright, kita belajar firman Tuhan, waktu jalan terus. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Lihat mulai ayat yang pertama, saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-15. Nanti Anda bisa teruskan, oleh karena waktu ya, Anda bisa teruskan sampai dengan ayat yang ke-44, supaya Anda bisa tahu akan kisah ini dengan utuh. Tapi pagi hari ini, Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judulnya, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Istilah yang dipakai bukan menyebut namanya, tapi Dia yang Engkau kasihi. Dengan itu Yesus langsung tahu siapa yang dimaksudkannya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Kita mengerti pada akhirnya memang mati kan saudara, tapi lihat cara Tuhan bicara, cara Dia mengungkapkan itu bisa beda dengan yang dalam pikiran kita loh. Makanya kalau orang terima pernyataan Tuhan, atau orang lihat perkara-perkara yang rohani, jangan cepat menyimpulkan, karena seringkali yang Tuhan nyatakan itu dengan konsep kita beda. Dia berkata tidak akan membawa kematian, kenyataannya mati, kenyataannya sampai busuk mayatnya. Memang pada ujungnya dibangkitkan lagi, tapi Tuhan pernah berkata,
dia itu penyakit tidak akan membawa kepada kematian. Nah, kalau kita lihat realitanya, membawa kepada kematian, tapi dia bangkitkan lagi. Jadi, apa yang dia ungkapkan, bahasa Tuhan itu seringkali beda dengan pengertian kita. Jadi kalau Anda menuntut bahasa Tuhan itu dengan pikiran kita, pengertiannya sama dengan yang kita pikirkan, saudara salah, engkau bisa kecewa. Karena itu kita mesti belajar bahasanya Tuhan, ngerti artinya Tuhan, ngerti apa yang Dia mau. Itu butuh waktu, butuh pergaulan, butuh karib dengan Tuhan, sampai Anda akan makin mengerti apa yang Dia maksudkan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Memang tidak bisa disangkali dia memang mengasihi mereka. Namun, nah Anda perhatikan dua kata ini bertolak belakang loh. Yesus memang mengasihi. Biasanya kalau ada kata memang mengasihi, sambungannya makanya atau maka dari itu, oleh sebab itu dia memberikan begini. Karena orang berpikir kalau orang dikasihi Yesus, otomatis dia akan mendapatkan segala kemudahan. Saya berkata kadang-kadang ada benarnya, tapi juga kadang-kadang tidak selalu demikian. Karena Alkitab berkata, Yesus memang mengasihi mereka, termasuk mengasihi Lazarus, memang dia mengasihi. Namun, ayat berikutnya ini, kata namun artinya yang dia kerjakan beda dengan yang seharusnya orang pikirkan. Karena kalau orang itu sangat dikasihi, biasanya Tuhan akan memberikan banyak kemudahan. Tapi ini yang terjadi, orang yang dikasihi Tuhan, orang itu juga akan terima didikan yang luar biasa dari Tuhan. Saking kasihnya, tidak akan biarkan orang yang dia kasihi itu tidak terdidik. Alkitab berkata, Yesus memang mengasihi mereka, Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Aneh, saudara. Dia mengasihi, namun ia sengaja. Pernahkah Anda berpikir, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Padahal dia pernah berkata berkali-kali, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Dinubuati orang berkata, aku mengasihi engkau anakku. Orang dapat pernyataan Tuhan, engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Tapi kenyataannya, sepertinya yang kita minta, dibiarkan dan tidak dijawab. Ini terjadi pada orang yang bernama Lazarus. Yesus memang mengasihi dia, namun ketika didengarnya ia sakit, bukannya segera dia datang ke sana. Kalau anak Yairus ketika sakit, Yesus segera datang ke rumah Yairus. Ketika anak perwira atau hamba perwira itu sakit, Yesus segera datang ke sana. Tapi kali ini kepada orang yang memang dia kasihi, namun dia sengaja apa? Tinggal beberapa hari. Sengaja seperti ditunda kedatangannya. Ada kesengajaan yang dia buat. Dan ini yang seringkali tidak bisa dimengerti oleh orang percaya. Karena kita berpikir harusnya Tuhan yang mengasihi itu segera bertindak dong. Harusnya dia berbuat ini, harusnya dia berbuat itu. Tapi saya mau tunjukkan sebuah sisi lain daripada apa yang biasa dia buat. Alkitab berkata, Yesus memang mengasihi, namun dia sengaja. Justru ketika mendengar yang dia kasih sakit, dia malah sengaja. Saya ulang lagi. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau,
masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, dia akui loh, bukan cuma dikasih, tapi saudara kita. Hebat loh, karena pernah orang berkata, oh berbahagia ya ibu yang yang melahirkan engkau. Dan orang berkata, Tuhan itu ibu dan saudara-saudaramu datang mau mencari engkau. Dan dia berkata, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dan Lazarus dia sendiri berkata, itu saudara kita. Dia ngerti ini orang melakukan firman. Dan Alkitab berkata, memang dia mengasihi. Namun ketika didengarnya sakit, butuh bantuannya, dia justru sengaja tinggal beberapa hari. Dalam hidup iman kita dengan Tuhan, Anda harus mengerti ada sisi ini yang tidak boleh Anda lupakan. Teruskan lagi. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ini yang terjadi di mana-mana. Orang salah nangkap dengan perkataan Tuhan. Banyak orang terima nubuatan, terima pernyataan Tuhan, membaca Alkitab, mencoba mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Tapi kita harus jujur berkata, seringkali bahasa kita tidak sama dengan bahasa Tuhan. Yang dia omongin, pengertian kita, nangkepnya beda. Walaupun mereka sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, tapi tetap tidak pernah bisa dengan utuh nangkep bahasanya Tuhan. Dan memang Tuhan seringkali menggunakan bahasa-bahasa tinggi seperti itu yang tidak mudah difahami. Kenapa begitu? Saya nggak terlalu mengerti. Tapi itulah style dan gayanya. Bukankah berkali-kali dia cerita dengan perumpamaan tanpa menjelaskan arti perumpamaan itu. Baru ketika muridnya tanya artinya apa, dia berkata, kamu nggak ngerti juga toh. Baru dia jelaskan. Dan dia berkali-kali berkata, setelah dia cerita perumpamaan, yang mengerti dan mendengar, biarlah mengerti dan mendengar, yang tidak, biarlah tidak mengerti. Itulah Tuhan kita. Anda mau protes seperti apapun, tidak ada gunanya. Hari itu dia ngomong, Lazarus tertidur. Mereka berkata, oh maksudnya tidur biasa, berarti sembuh, dia akan oke. Dia berkata penyakitnya tidak membawa kematian, tapi kenyataannya mati. Memang dibangkitkan lagi, tapi kan mati. Anda ngerti nggak cara berpikir, cara dia mengungkapkan segala sesuatu seringkali berbeda dengan pengertian yang kita miliki sebagai manusia. Sehebat-hebatnya kita, pengertian-pengertian kita seringkali tidak pernah bisa memahami utuh apa yang dia katakan. Dan ini yang sebenarnya membuat banyak orang tidak bisa paham ketika Tuhan bicara. Tanggal 19 dan 20 Maret ini, dalam 2 hari kita ada pembinaan yang luar biasa tentang dunia roh, peperangan rohani, doa syafaat, pelihat itu apa, nabi itu apa, akan dijelaskan Pak Yusak dan semua kami hamba Tuhan akan melayani. 19 hari libur, dari jam 8 pagi sampai sore, tiap hari ada 3 session, saudara. Dan saya mengundang setiap Anda bisa ikut dan diberkati. Ini dibuka untuk umum, orang luar kota akan mendaftar kalau butuh bantuan akomodasi, tapi dasarnya terbuka untuk umum. Jadi saya mau sampaikan, kenapa? Karena begitu banyak orang salah nangkap dengan apa yang Tuhan mau katakan. Dan untuk orang bisa nangkap apa yang Tuhan katakan, dan itu membuat dia berbeda dengan arus orang pada umumnya, itu juga perkara yang tidak mudah. Alkitab berkata mereka tidak mengerti, mereka nggak ngerti.
ketika dia mulai bicara tentang hal-hal seperti itu. Ayat berikutnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Nah, akhirnya dia terus terang juga dan berkata, Lazarus sudah mati. Kaget semua. Tapi ayat 15 ini yang saya mau ajak kita dalami sedikit pada malam ini. Dia berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Aneh ya. Harusnya kan, ya sayang ya, aku tidak hadir. Tapi dia berkata, syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya, perhatikan, kamu dapat belajar percaya. Tujuannya supaya belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, apa maksudnya ketika dia berkata, kamu belajar percaya? Dalam Alkitab The Message, kalimatnya berkata begini, you are about to be given a new grounds for believing. Engkau sedang diberi oleh Tuhanmu sebuah pijakan tanah baru untuk percaya. Pijakan baru untuk percaya. Rupanya percaya ke Tuhan itu progresif. Iman itu bergerak. Iman itu bisa berkembang. Iman itu progresif. Ada yang namanya ukuran iman. Setiap orang berbeda-beda. Tapi tidak mati, progresif. Hari itu, dia memberikan sebuah tanah pijakan baru untuk orang percaya. Dia berkata, pijakan yang lamamu harus ditinggalkan. Aku mau beri kamu pijakan yang baru. Dia mau berkata begini, selama ini kamu lihat aku bangkitkan orang mati, orang yang baru mati aku bangkitkan. Anak Yairus aku bangkitkan, pemuda Nain aku bangkitkan. Mereka itu mayatnya masih segar. Bagaimana kalau sekarang ada orang sudah mati dan sengaja aku biarkan sampai membusuk mayatnya. Padahal yang dia biarkan sampai berbau busuk itu orang yang dia kasihi. Kalau engkau berasa engkau orang yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik dan kabar yang kurang baik sekaligus buat saudara. Ketika dia mau bawa kita a new grounds for believing, sebuah lahan baru, tanah baru, pijakan baru untuk percaya. Ada waktunya kadang-kadang dia sengaja dan seperti dibiarkan Anda membusuk. Orang menjauh daripadamu dan berkata dia membusuk. Ada yang busuk di situ. Dan orang berkata dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Terlambat bagi siapapun untuk membangkitkan dia. Kalau masih segar, organnya masih utuh. Membusuk, sudah mulai berbau, sudah rusak organ tubuhnya di dalam dan di luarnya. Sudah terlambat, bahkan buat siapapun terlambat untuk tolong dia. Sudah membusuk, baunya kemana-mana. Orang berkata ini busuk. Saya beritahu saudara, ada waktunya bagi justru orang yang dia kasihi. Dia sengaja izinkan dan biarkan terjadi. Tapi ujungnya dia mau membuktikan dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia sanggup membangkitkan siapapun dari kematian apapun yang melanda kehidupan kita. Apakah kita punya new grounds for believing? Tuhan berkata kamu sedang diberi dan diajari new grounds for believing. Karena iman itu progresif, saudara. Iman itu tidak statis. Iman tidak berhenti. Iman itu progresif. Iman bergerak, bergerak, bergerak. Dan terus dibawa naik. Dua contoh di firman saya tunjukkan kepada Anda. Coba buka Yohanes pasal yang ke-6. Dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yohanes 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk apa? Garis bawahi, mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Izinkan saya baca terjemahan yang lain.
Anda akan kagum karena kalimatnya sedikit berbeda. Alkitab berkata begini, when Jesus looked out and saw that a large crowd has arrived. Ketika Yesus memandang dan melihat massa dalam jumlah besar telah datang, he said to Philip, dia bicara kepada Filipus, where can we buy bread to feed these people? Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang-orang ini? Dan kemudian Alkitab berkata, he said this to stretch Philip's faith. Dia mengucapkan itu untuk stretch, narik, dibuat melar, dibuat ngembang, ditarik imannya Filipus. Yang dimaksudkan dengan mencobai dia sebetulnya imannya sedang ditarik. Dan Alkitab berkata, he already knew what he was going to do. Dia sudah tahu apa yang bakal dia buat. Iman kita dengan Tuhan itu progresif. Iman itu ditarik Tuhan begitu rupa. Dia berkata, aku mau buat engkau ngerti lebih gede. Dia berkata, enggak mungkin Tuhan. Ditarik imannya. Dan itu Tuhan, saudara. Selama ini kita punya sebuah ground, dasar, pijakan untuk iman kita. Tapi hari itu dia berkata, Lazarus sudah mati. Untung, syukur aku gak kesana. Itu baik bagimu, nak, dia berkata. Sebab kamu sedang menerima a new ground for believing. Sebuah pijakan baru untuk percaya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, itu butuh new ground for believing. Butuh sebuah pijakan baru untuk orang percaya. Kalau orang berkata, oh dia lagi happy, banyak jiwa dimenangkan, jelas. Tapi satu sisi lain saya berkata, kita butuh 5 miliar untuk segera pindah ke sebelah, saudara. Dan kita butuh new ground for believing. Saya nggak tahu dari mana datang, saya nggak tahu. Sejak kemarin saya sudah berkata, Tuhan, 5 miliar dah. Kasih 7 juga nggak apa-apa, tapi 5 deh. 12 ya oke, tapi 5 deh. Saya berkata 5 oke lah. DP-nya 5, 12 dan nanti kita atur yang lain lagi. New ground, sebab Manyaran juga perlu dibangun kan Pak Tria. Sudah nggak muat lagi tempatnya. Saya tahu tempatnya Pak Musa juga sudah nggak tahan lagi, harus dibangun. Pak Basri juga perlu gereja. Pak Yesaya sudah lebih tenang karena sudah jadi, tapi yang lain butuh gereja. Pak Bambang juga sudah begitu banyak yang datang. Gereja kita lagi growing semua satelitnya. Wow, saya bilang Tuhan lagi bekerja dengan cara yang luar biasa. Ini sedang kegerakan, saudara. Tadi pagi Pak Yos cerita dengan saya, Anda tahu Jalan Neblek? Itu di arah atas sudah satu perkampungan, itu perkampungan liar, orangnya tinggal di kuburan. Ada satu anak perempuan, diberi beban untuk mereka. Pulang dari pabrik, dari kerja, dia ke kuburan. Ngajari anak-anak ini baca tulis, saudara. Dan mulai anak-anak ini mengalami jamahan Tuhan. Salah seorang bapak dari anak-anak itu marah. Ngerti anaknya ke gereja, dihajar. Dimasukkan ruangan, dikunci, saudara. Ini anak nggak tahan, aku mau ke gereja, aku mau ke gereja. Dia lompat, dia jebol atapnya, dia lompat. Jalan Neblek kan bisa kemanapun, sudah gini, mainnya begitu kan. Dia lari ke gereja, ketahuan bapaknya, dihajar lagi. Tiap minggu, berminggu-minggu dia ngalami seperti itu. Tapi akhirnya toh, kasih Tuhan tetap menang. Menyerah tuh bapaknya. Karena melihat hidup anaknya berubah. Saya percaya sesuatu sedang terjadi loh. Sesuatu sedang growing, berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak orang sudah mendoakan kota ini. Saya berkata kalau imanmu tidak menjadi lemah, kalau engkau tidak menjadi lemah, kata firman, engkau akan menuai pada waktunya. Banyak orang naburnya kuat semangat, menjelang dia menuai, dia rontok semua kekuatannya, tidak punya strength, kekuatan lagi. Akhirnya tuaian datang, kita nggak pernah siap. Saya berkata ini waktunya. The story about investment sedang berjalan di tengah-tengah kita. Saya berdoa ada new ground for believing dalam hidup setiap Anda. Kalau engkau sedang merasa, Tuhan kenapa biarkan aku? Saya berkata new ground for believing. Anda sedang dibawa, apakah engkau rela membiarkan Tuhan bahkan sampai melihat keadaanmu membusuk dan orang berkata, terlambat pertolongan buat dia. Tapi saya beritahu, dia kebangkitan dan hidup. Tidak peduli sampai mati berapa lama pun, dia sanggup bangkitkan dari antara orang mati, sebab dia kebangkitan dan hidup. Kalau Anda lagi bergumul dalam hidupmu,
masalah ekonomi, apapun juga. Dengerin, beberapa orang SMS saya berkata dan telepon saya berkata, Pak, saya mendukung Bapak, tapi maaf, masalah keuangan saya lagi nggak oke, tidak bisa ambil bagian. Saya mau berdoa perjamuan kudus malam hari ini, Dia akan turunkan kuasanya dan terobosan akan berlaku dalam hidup saudara dan saya. Tidak bisa dan tidak mungkin kita gerak sendiri-sendiri. Semua kita harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Asal Anda bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, dan tetap Anda percaya, sebab new ground for believing sedang Dia taruhkan dalam kehidupan kita. Iman itu di stretch. Tapi kemudian kalau Anda mengerti dalam progres iman, iman juga harus diterapkan, dan seringkali toh kenyataannya ada resikonya. Coba buka Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-34 tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan dia menjamah akan ujung jubah Yesus. Dan kalau Anda mengerti dalam progres iman, iman juga harus diterapkan, dan seringkali toh kenyataannya ada resikonya. Coba buka Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Kalau Anda ketemu Markus 5, ayat yang ke-34, tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dan dia menjamah akan ujung jubah Yesus. Dikatakan oleh Yesus kepadanya, Markus 5:34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dalam terjemahan yang lain, bagus sekali ekspresinya. Saya mau bacakan buat saudara. Alkitab berkata, Jesus said to her, Yesus berkata kepada wanita ini, daughter, anak perempuanku, you took a risk of faith. Engkau mengambil resiko iman. You took a risk of faith. Orang yang punya iman dan tidak ambil resiko iman itu, Anda tidak pernah bisa kemana-mana. Ya, Anda harus berani ambil resiko iman. Banyak orang suka play safe, main aman. Ini waktunya Anda ambil resiko iman. Semua hal besar yang dibuat, apapun yang Tuhan mau kita lakukan, semua resikonya besar. Dia ngomong loh, Tuhan ngomong kepada wanita ini. Dia sudah coba 12 tahun, dia habiskan seluruh kekayaannya, tidak ada hasilnya. Dan Tuhan berkata, daughter, anakku perempuan, you took a risk of faith. Engkau berani ambil resiko iman. Dan dia berkata, and now you are healed and whole. Sekarang kamu sembuh dan kamu pulih. Dan kemudian Tuhan berkata sebuah statement yang ajaib. Bagi orang yang berani ambil resiko iman, dia biarkan imannya di stretch, new ground for believing. Dan di situ orang berani bertaruh beresiko dengan imannya. Dia berkata, live well, hiduplah dengan baik. Live blessed, hidup diberkati. Bukan cuma baik, live well, live blessed. Dia berkata, kamu hidup dengan baik, kamu hidup diberkati. Be healed of your plague. Dia berkata, sembuhlah dari semua penyakitmu. Dia berkata, live well and live blessed. Banyak orang berkata, aku mau hidup baik, aku mau hidup diberkati. Tidak ada cara lain kecuali Anda seperti wanita ini. You took a risk of faith. Engkau mengambil sebuah resiko iman. Saudara sekalian, apa yang sedang Tuhan kerjakan? Dia sedang membawa kita pada a new ground for believing. Dia memberikan kepada kita a new ground for believing. Bisakah kita ikuti apa yang sedang Rohnya kerjakan di tengah-tengah kita? Kalau Anda diam, Anda menanti, Anda tidak berbuat apapun, Anda hanya jadi penonton. Ketika semua bergerak, Anda berpikir, nanti kalau semua oke, aku akan lompat ke dalam dan aku akan masuk. Bukan tergantung 1-2 orang, tergantung apakah Tuhan masih mau dengan kita atau tidak. Oh, dia selalu mau dengan kita. I don't think so. Karena 5 gadis yang bodoh, ketika terlambat, dia berkata, aku tidak kenal kamu. Ini waktunya orang-orang percaya berani berbuat seperti wanita yang 12 tahun menderita sakit dan berkata,
asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Tuhan berkata, you took a risk of faith. Engkau berani ambil resiko iman dalam hidupmu. Dan orang-orang seperti itu akan keluar dan jadi pemenang yang luar biasa. Saya melihat dalam kehidupan ini, orang-orang yang ambil resiko iman, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Hari-hari ini, dia buat percepatan yang luar biasa. Saya cerita ke Anda minggu lalu, saya mimpi punya 1 maksimal 2 bis. Tuhan beri 4. Saya berkata, kalau begitu aku mau 20 Tuhan. Biasa saudara, manusia tidak pernah puas. Tapi saya berkata dengan reason, dengan alasan saya berkata begitu. Bukan ingin sekedar jadi pengusaha angkutan, percayalah, tidak. Kita mau bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya melihat dengan jelas. Ada banyak hal yang ajaib akan Tuhan buat. Pak Hotma Sitompul datang ke Semarang, terbang dari Jakarta bersama-sama dengan saya dari Pontianak, ada seminar KKR 2 hari di Pontianak, kemudian saya berhenti di Jakarta dan kami terbang sama-sama ke Semarang. Beliau punya grup musik paduan suara Nabirong namanya, Nabirong, saya ingat nabinya, saya nggak pernah ingat namanya, karena itu sekian puluh pengacara, sekian tahun, 3 tahun, 4 tahun lalu beliau pernah ke Semarang. Pak Yakob Nahwe KKR di gedung ini. Waktu itu kita belum beli gedung ini. Dan kita baru mancang tiang pancang di sebelah. Dia buat paduan suara 30-40 pengacara Kristen semua dari Jakarta. Dan dia mimpin akan paduan suara itu. Ajaib sekali. Nah, kali ini dia datang dengan saya, dia terbang ke Semarang. Dia kepingin lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saya jujur berkata kepada Anda, saya lihat ini orang memang orang beraninya luar biasa. Ini orang nekat. Siapa yang sempat dengerin dia di radio hari Jumat yang lalu? Siapa yang sempat dengerin? Jangan cari perkara setelah ini, saudara ya. Kalau kita punya LBH bukan untuk nuntut orang, ini adalah juru damai yang akan oke sekali. Dan bantu doa, dalam waktu singkat kita akan buka kantor LBH. Dan dia berkata kepada saya, Pak, jangan main kecil lagi, jangan main kelihatan baik-baik dan senyum sana senyum sini. Dia berkata, nanti kita dibaca sebagai orang yang lemah. Dia berkata, Bapak perlu mengerti bahwa ini perlu sekali. Dan karena keadaan seperti ini, kita mesti buat LBH. Dan dia berkata, kita hanya tolong orang yang miskin dan orang yang teraniaya. 2 kelompok ini kita mau tolong, orang miskin dan teraniaya. Kita tidak mau ngurusi yang politik, kita hanya mau tolong mereka yang miskin dan teraniaya. Dan kemudian dia cerita banyak hal, dia lihat banyak hal, dia kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saya tahu ada banyak hal yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan satu kalimat dia berkata, bagus sekali, orangnya puitis banget ternyata. Waktu jalan ke tempat ini dengan saya, dia berpuisi dan dia berkata begini, Pak, dia berkata, layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang. Saya bilang, maju terus, saya berkata begitu. Oke banget, dia berkata, layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang. Dan dia berkata, kita buat LBH yang oke. Kita bangun kantor yang representatif. Saya kalau perlu mau undang Menteri Kehakiman untuk meresmikan. Kita ekspos habis-habisan. Supaya orang mengerti. Kita bukan orang yang bisa dengan gampang diinjak-injak. Kita punya hak dan kita bela orang-orang miskin dan orang-orang teraniaya. Anda bisa bayangin dalam waktu yang sangat singkat. Tiba-tiba semua yang Tuhan katakan, dia bisa buat dengan cara yang begitu ajaib. Saya ada begitu banyak di hati saya. Terus terang lagi saya rem, saudara. Saya takut kebablasan, saya rem. Dan saya tahu kekuatan kita juga tidak bisa dipacu terus. Saudara tahu kita mesti harus tunda, nggak tahu sampai berapa lama kebaktian untuk waria. Saya lagi cari orang-orang yang punya hati. Saya beritahu ada teman-teman dari Jakarta datang, mereka lagi cari koneksi. Dan mereka sudah dapat dari Jogja, mereka berkata, kalau ada kebaktian untuk waria, 3 bis akan datang waria dari Jogja. Anda bisa kebayang nggak? Orang ini punya koneksi begitu luas, dia telusuri Pantura, semua kotanya itu punya jaringan. Dan ini orang, dulu kumpulannya dengan mereka, sekarang bertobat di jamah Tuhan. Saudara tahu saya pernah lihat klipnya itu, waktu dibuat di Jakarta. Tanggal 16 sore, saya akan khotbah untuk waria di Jakarta, 16 sore, Maret ini, doakan. Saya laki-laki sejati, saudara. Dengan Chris John saya juga berani, tapi saya mau khotbah untuk waria. My God. Belum pernah dalam hidup saya, saudara.
Pak Yusak berkata, hati-hati loh, kau tadi kemayu. Enggak lah, saya berkata, saya pria sejati. Saya laki-laki. Tapi kita cari orang-orang yang punya hati untuk mereka. Sebetulnya kami rindu minimal 2.000 waria dikumpulkan. Saya nggak bisa kebayang Pak Hasto di depan dengan lagu apa tadi? Lagunya apa tadi? Oh, betapa indahnya. Waduh, saya tidak akan heran kalau lipstick di mana-mana karena dia jadi superstar hari itu. Men, tapi mereka manusia. Ini ketua waria se-Indonesia nangis berkata, cintai kami, sebab kami juga manusia. Berapa banyak orang merendahkan kelompok-kelompok masyarakat seperti itu dan tidak pernah mau peduli. Yesus peduli. Dia berkata, apa yang kamu buat untuk salah seorang saudaraku yang paling hina di dunia ini, kamu lakukan buat aku. Kalau kita tetap bisa punya hati seperti itu, mengertilah saudara, rohnya sedang bergerak di tengah-tengah kita. Jangan ada orang yang diam dan memikirkan diri sendiri. Mari lari buat Tuhan. Mari biarkan dia berikan new ground for believing. Sebab itu yang Tuhan mau. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama. Dia sanggup melakukan segala perkara. Angkat tangan semua. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya lihat di semua segmen dia lagi bekerja dengan kuat. Tanggal 25 Maret kita akan buat gospel concerto untuk anak-anak youth. Valentine lalu lebih dari 5.000 orang memenuhi tempat ini dari segala macam model orang-orang muda. Saya berdoa kita minta dengan Tuhan. Kita minta at least 10.000 Tuhan akan berikan buat kita. Anda bisa lihat 10.000 anak-anak muda akan menggoyang kota ini luar biasa. Saya berdoa rohnya lagi bergerak di tengah-tengah kita. Anda bisa lihat semua lapisan dijangkau Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya melihat rohnya lagi bergerak dengan kuat. Saya berdoa mari berikan dirimu dididik. Anda yang belum ikut TSOA, masih ada waktu walaupun sudah 400 lebih yang mendaftar. Saya butuh lebih banyak, Tuhan butuh lebih banyak orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, kerja keras buat Tuhan, mengabaikan, menyingkirkan semua perasaan manusiawi kita, kebaskan yang tidak perlu, dan jalan dalam kecepatan dan ketepatan Tuhan. Dan saya percaya, kalau Anda lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya untuk memberkati Anda, amin. Kalau Anda berkutat terus dengan hidupmu, tidak pernah ada penyelesaian dalam hidup saudara. Kalau Anda berani kebaskan semuanya, saya berani jamin, Tuhan yang akan membereskan semua urusan saudara. Jangan tunggu sampai engkau kaya raya, baru engkau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dengan apapun yang engkau punya, oh Pak saya nggak punya uang, engkau punya 100 perak, engkau berikan buat Tuhan. Dengan apapun yang Anda punya, jangan tunggu sampai Tuhan angkat engkau, baru engkau diberkati, dan memberkati orang. Saya berkata itu prinsip yang salah. Yang engkau tunggu tidak akan pernah datang. Kalau engkau lakukan bagianmu, ingat kekayaan itu adalah di dalam kita. Mentalitas kita, dari apa yang ada pada kita, kita berani berikan dan bagikan walaupun tidak banyak. Dia berkata setiap perkara kecil engkau akan diberi Tuhan perkara yang besar. Itu rahasia terobosan Tuhan tahun ini. Dia lagi bergerak, dia memacu dengan cepat sekali. Saya berdoa tidak ada penonton di tengah-tengah kita, amin. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Lain saudara-saudara kita, dia sanggup. Dia sanggup. Yes Lord. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup
tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya.